Please subscribe, like, comment, and share. Halo Kesha Squad, jumpa lagi sama saya Hilda Jaya Sasmita, founder Kesha Skincare. Nah, siang hari ini podcast aku ditemanin oleh seorang yang cantik. Nah, ini perdana ya, karena biasa-biasanya narsum-narsum kita itu pria-pria ganteng. Kali ini perdana pertama kalinya saya ditemenin sama seorang yang cantik banget. Nah, beliau adalah seorang MC, host, presenter TV, funpreneur, marketer, dan juga seorang influencer. Siapakah dia? Dia adalah Fanny Kwok. Halo sis, apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Sehat, Alhamdulillah. harus sehat ya. Kita kan udah melakukan prokes ya, sudah swab juga sebelum masuk studio. Enak kan dibuka kali ya? Iya. Biasa secara cewek kan mau eksis ya. Iya, jadi leluasa bicaranya, Iya, ngobrol-ngobrolnya. Betul, Oke. betul. Halo, nah ini kita udah rencana jauh-jauh hari, baru kali ini kesampaian ya. Betul, akhirnya gitu ya, ketemu juga dengan owner Kezia Skincare Clinic yang cantik membahana gitu ya. Orang cantik memuji saya cantik. Coba saya kan bangga banget ya, kedatangan seorang yang top banget. Nah, aku pengen kenal lebih jauh. Begitu juga pasti Kesha Squad di sana pengen tahu nih profil dari sis Fanny Kwok. Aku manggil Fanny aja ya. Iya. Oke. Bisa ceritain nggak sedikit aja profil dari sis Fanny supaya Kesha Squad tahu dan lebih mengenal lebih jauh. Iya, kan seperti kata pepatah, kalau nggak kenal maka tak sayang ya. So, saya mau memperkenalkan diri dulu secara singkat kepada semua Kezia Squad yang saat ini sedang menyaksikan podcast dari Kezia ya. Nah, 请允许我先自我介绍一下吧。我的名字叫 Fanny 郭泽婉。那之前是我在加克拉瓦拉华语广播电台98.3当主播，还有也是沉浸在电视台当新闻主播。目前到现在为止，我也是当专业的司仪。Nah, itu dia sedikit perkenalan singkat in Mandarinnya. Wah, keren banget. Nah, dalam bahasa Indonesianya apa tuh? Iya. Nah, kenalkan Kezia Squad, nama saya Fanny Kwok, terutama di entertain ya, taunya Fanny Kwok teman-teman. Dan saya ini punya profesi host, presenter ya, announcer juga pernah. Lalu saya sampai dengan saat ini juga adalah Master of Ceremony dan juga marketer, influencer, dan saya memberi title semua profesi saya itu dengan sebutan funpreneur karena saya lakukan job saya itu dengan fun seperti itu. Keren banget. Nah, kalau untuk Fanny sendiri sudah lamakah terjun di dunia kerja? Kayaknya terlihat lebih muda banget ya. Gitu ya. Iya. Kalau berbicara mengenai terjun di dunia broadcasting ini mungkin ya sis Kezia gitu ya. Jadi awal mulanya saya ini mungkin cerita sedikit kepada teman-teman ya Kezia Squad ya, bahwa saya ini melakukan urbanisasi yang merantau ke ibu kota gitu ya, dari Palembang ke sini. Lalu saya kerja. Nah, ada satu hari klien saya kasih info nih, Fanny di Cakrawala lagi buka lowongan kerjaan tuh. Nah, lalu saya waktu itu mencoba kerja sebagai marketing awal mulanya sebagai marketing. Lalu saya akhirnya saat itu kepengen mencoba try menjadi seorang radio announcer gitu waktu itu. Nah, tapi memang perjalanannya tidak segampang yang dikira Kezia Squad. Jadi memang semua itu butuh proses ya kalau mau jadi orang sukses katanya ya. Jadi waktu itu saya diminta untuk latihan dulu gitu. Nah, ini nanti ada hubungan dengan topik yang akan kita bincang-bincangkan ya di hari ini gitu ya. Jadi waktu itu diminta untuk latihan dulu sebelum benar-benar perform as radio announcer. Kamu latihan dulu, rekaman dulu sendiri, anggap kamu lagi siaran gitu loh. Jadi betul-betul dites dulu sampai benar-benar mereka rasa oke, sudah layak, baru naik. Seperti itu. Wah, tadi ada sempet Fanny menyinggung sedikit yang perjalanannya itu nggak lancar. Berarti ada
ujian juga ya di situ Iya, ya. tentunya ya. Jadi memang dari daerah kan mencoba untuk mengadu nasib ke ibu kota gitu ya. Lalu di sini kerja, lalu akhirnya masuk ke radio Cakrawala ini, lalu mencoba menjadi seorang radio announcer dan akhirnya memang kebuka jalan dari sini, mulai dari sini. Oh, sih mulai dari ceritanya. dari radio itu. Betul. Jadi ke TV. Ya, jadi dari radio itu saya waktu itu kami diajak untuk ikut ajang pemilihan Koko Cici Jakarta waktu itu. Nah, dari situ saya terpilih juga waktu itu. Lalu mulailah itu banyak kita peluang-peluang job selanjutnya gitu loh, untuk sering tampil di muka umum seperti itu. Nah, lalu setelah itu saya malah baru belajar lagi, upgrade skill. Saya belajar broadcasting dan saya ambil ke TV. Karena TV. kan sudah di radio ya, jadi saya nggak ambil radio lagi, saya ambilnya ke TV. Setelah dari TV, saya coba untuk ke TV, beneran terbuka kesempatan buat saya jadi host, presenter TV seperti itu. Keren banget ya perjalanannya ya. Walaupun merantau tapi namanya nggak mau kalah sama anak-anak kota ya, berarti Iya. ya. Nah itu tuh Kesha Squad. Nah kalau misalnya untuk jadi presenter, host, MC itu modal utamanya apa sih? Modal utamanya yang pasti Kesha Squad harus hidup dulu. Kita harus hidup dulu ya. Lalu kita punya keinginan, kemauan yang kuat seperti itu, Miss Hilda. Seperti Fanny yang tadi Fanny ceritakan sedikit Kesha Squad. Jadi pada saat Fanny mau menjadi seorang radio announcer itu kan gak gampang, Miss Hilda. Itu butuh perjuangan, saya harus nge-record sendiri itu berapa lama. Teman-teman kan gak tahu di belakang itu gitu kan. Dan perjuangannya, jadi saya harus cari materi sendiri, bikin skrip sendiri, rekaman dulu sendiri gitu, nggak ada yang dengerin. Lalu setelah saya diizinkan untuk saya siaran menjadi seorang penyiar radio, saat itu saya siarannya karena kita radio Cakrawala itu kan 24 jam ya Kesha Squad ya. Saya siarannya waktu awal-awal nih perjuangannya ya, saya siarannya di subuh hari, dini hari loh. Dini hari. Tapi jangan salah, tetap ada pendengarnya gitu. Tapi itu kan perjuangan, effort banget. Kita harus ke radionya tengah malam, cewek pula gitu kan ya. Nah itu banyak perjuangan-perjuangan yang sampai dengan detik ini tidak bisa saya lupakan, dan itu menjadi penyemangat saya gitu. Keren. Jadi ada support juga ya. Iya. Betul. Nah kalau misalnya dari Fanny sendiri kenapa tuh? Apakah hobi atau apa bisa terjun ke dunia host dan presenter ini? Ya awal mulanya sih memang tidak terpikirkan Kesha Squad ya, karena memang niatnya pokoknya dari daerah mau merantau ke ibu kota, mencoba peruntungan, akhirnya sampai di sini kerja, lalu Tuhan buka jalan lewat klien saya, dikasih info, ayo ke Cakrawala lagi buka lowongan. Nah saya coba ke sana, nggak terpikirkan juga untuk menjadi seorang penyiar. Saya coba karena awal mulanya sebagai marketing iklan kita di sana, lalu saya mencoba gitu, memberanikan diri untuk mengajukan diri, saya mau jadi penyiar dong di sini, boleh nggak? Lalu itu melewati proses itu tadi, tantangan itu tadi, akhirnya Tuhan kasih kesempatan gitu kan ya. Lalu dari sana step by step terus, dan saya tidak letih, tidak lelah, terus mau untuk berkembang, bertumbuh dan improve skill. Itu Kesha Squad. Wow. Jadi ceritanya Fanny ini menarik banget ya. Jadi perjuangan hidupnya juga bener-bener dari daerah ke sini tuh penuh semangat ya. Semangatnya tuh nggak pernah padam ya. Iya. Lalu kalau misalnya Fanny sendiri nih sebagai funpreneur tadi sempat ngulik sedikit, funpreneur itu apa sih? Ya itu tadi, jadi Kesha Squad karena memang profesi saya host, presenter, ya speakerpreneur, ya juga MC, master of ceremony, dan saya juga marketer, influencer, dan semua profesi saya ini, profesionalitas saya ini saya jalankan dengan fun seperti itu. So saya mentitle diri saya saat ini funpreneur gitu. Nah, seperti namanya ya, Iya, berarti ya. karena nama saya memang juga Fanny gitu kan. Nah, menurut Fanny, kalau untuk di dunia seperti Fanny tekuni sekarang ini, perlu nggak sih penampilan itu dijaga, atau perlu nggak sih seorang Fanny ini merawat kesehatan kulitnya?
Oh, perlu banget Kezia Squad, karena kan buat kami yang sering tampil di depan umum, kami sering ketemu banyak orang dan kita selalu kan hubungannya dengan orang-orang tuh sering kita keep in touch, ngobrol, ketemu, atau kita presentasi, atau kita MC, tampil di muka umum, ngomong. Yang pasti dilihat pertama kali oleh audiens ataupun orang yang kita temui adalah penampilan kita, gitu kan? Penampilan gitu ya, jadi perlu banget untuk merawat ya. Perlu banget, karena setiap dari kita pastinya mau lihat yang cantik dong, nggak mau Iya, dong betul. lihat yang jelek, ya kan? Bener, Nggak bener. cewek nggak cowok, apalagi cowok, ya kan? Apalagi kita sebagai tampil gitu ya, kita harus terlihat menarik ya. Betul. Ya paling tidak kita rapi lah ya Kezia Squad ya. Kalau misalnya di luar penampilan, di luar wajah gitu ya, dari atas sampai bawah gitu. Nah, kalau menurut Fanny sendiri isi otak penting dong Oh ya. tentunya ya. Nah. Memang kita juga kan sering tampil di muka umum, sering perform. Saya juga kebetulan pernah sampai saat ini juga masih sih ya tampil di televisi. Jadi kan kita tetap harus diimbangin untuk ke situ. Nah, kalau kayak gitu Fanny tuh melatih skill Fanny kah atau belajar dari mana tuh? Apalagi tadi bahasa Mandarinnya fasih banget ya. Ya, tetap dimanapun kita, apapun itu profesi kita ya. Kalau orang China bilang ya, "Ho tao lao, xue tao lao." Nah, hidup sampai tua ya, belajar sampai tua, gitu. Jadi nggak ada umur yang harus batasan umur, harus Iya. belajar terus tuh. Iya. Nggak terbatas dari situ ya. Betul. Nah, kalau dari Fanny sendiri ada nggak sih latihan public speaking? Oh iya dong, ya ini juga sedikit tips buat Kezia Squad ya, bahwa untuk kalian yang mau berprofesi sebagai host, presenter, MC, ataupun speakerpreneur, kan sekarang banyak juga jadi trainer juga banyak ya. Nah, itu butuh pastinya yang namanya latihan, dan latihan. Wah, keren. Nah, Fanny mungkin belum tahu ya kalau di Keisha sendiri ada program nih selama pandemi. Dia tuh Keisha Bantu Negeri di tengah pandemi. Jadi dengan modal 0 rupiah, Keisha Skincare itu membuka peluang usaha. Jadi tanpa harus membayarkan biaya member atau biaya registrasi, juga tidak perlu beli produknya dulu. Karena kan kebanyakan kalau yang membuka peluang usaha tuh harus Ya. beli. Join ya. Joinnya harus ada biaya member, biaya registrasi. Iya. Nah, di Keisha kita hapuskan karena kita udah tahu zaman pandemi ini kan sulit ya. Banyak orang yang terdampak Iya. akibat dari PHK atau pemotongan jam kerja dan lain-lain. Nah, banyak ibu-ibu yang bergabung, Fanny. Seru banget sih. Ternyata tuh mereka kepengen banget tuh jadi reseller Keisha Skincare. Iya. Nah, menurut Fanny, ibu-ibu di rumah sana, kebanyakan nih ibu-ibu dari daerah-daerah nih. Oh iya. Nah, perlu nggak sih melatih public speakingnya dalam mempromosikan barang, dalam mempromosikan produknya untuk dijual gitu? Perlu banget Kezia Squad ya, terutama ibu-ibu yang saat ini mungkin join ya di program Kezia yang luar biasa ini. Saya juga betul-betul sangat terinspirasi dengan Sis Hilda ini Kezia Squad ya, karena beliau ini luar biasa kontribusinya untuk negeri ini ya. Ini juga di momen pandemi ini masih terfikirkan untuk bantu negeri, terutama untuk bantu ibu-ibu nih yang kepusingan mungkin ya di lagi Iya, pandemi betul. ini gimana suami saya sekarang kerjaannya begini, bisnisnya gini. Nah, ini bisa lagi ya terfikirkan oleh Sisilda untuk bantu ibu-ibu gitu ya, supaya mereka tetap sejahtera hidupnya, keluarganya, seperti itu ya. Salut, angkat jempol untuk Sisilda. Ya, kalau tadi Sisilda bilang perlu nggak sih kalau kita nih ibu-ibu jadi resellernya Kezia gitu ya, perlu nggak sih public speaking skill gitu ya? Perlu banget ibu-ibu. Iya, kenapa? Karena ibu-ibu kan mau menawarkan produk kepada temannya, familinya, orang-orang sekitar, orang-orang terdekat, kenalannya, siapapun itu. Kalian kan pasti butuh memperkenalkan produk itu toh, ya kan? Yang belum kenal Kezia, jadi harus kita perkenalkan dulu kan, gitu kan? Ini loh ada produk bagus, produk skincare yang oke banget nih. Kalau kalian pakai ini, kalian bisa cantik selalu gitu kan ya? Kalian pasti butuh ngomong toh, gitu Betul, kan betul. ya? Walaupun di
era sekarang ini, apalagi di momen pandemi ini, mungkin banyak reseller yang hanya modalkan handphone, modal jempol gitu ya. Cuman broadcast aja gitu ya. Bener-bener, memang Fanny ini serba bisa loh, tahu loh ya dunia online. Jadi kalau walaupun kita broadcast aja, but one day kita kan pasti tetap butuh telepon kah? Atau kita pada saat itu kita mau follow up apakah, kan pasti butuh ngomong ya Kezia Squad ya, kita pasti butuh follow up lah, atau kita kasih info ada produk terbaru loh, ini baru launching dan sebagainya, itu kan pasti butuh tetap kasih product knowledge gitu kan. Nah itu pasti butuh yang namanya public speaking gitu ya, seminim apapun itu perkenalan kalian, presentasi kalian sesingkat apapun butuh yang namanya public speaking skill. Jadi asah terus ya Kesha Squad. Iya dong. Public speakingnya biar kayak si Swani lancar terus dari tadi. Nah, nanti habis ini Fanny jadi reseller Kezia juga ya. Ya, menguasai Jakarta dan Palembang ya. Hati-hati nih Kesha Squad Palembang, ada saingan. Ya, kalau nggak nanti Fanny jadi trainernya Kezia gitu ya, yang ketemu dengan ibu-ibu selalu ya. Nah, ya itu lebih cocok motivatornya dari Kesha Squad ya. Iya, siapa tahu ya kan, gitu. Nah, kalau dari Sis Fanny sendiri, apa sih arti sukses buat Sis Fanny? Nah, ini pertanyaan yang banyak pastinya orang-orang tanyakan ya. Apa sih arti sukses? Mungkin Fanny tanya balik ke Kezia Squad dan Sis Hilda ya. Kenapa sih semua orang mau sukses gitu? Kenapa? Kemarin aku sempat mengulik nih dari salah satu mentor juga. Ternyata benar juga kata beliau. Kalau misalnya kita mau sukses, kita tuh harus punya cinta dulu. Bener, saya pengen sukses karena saya punya tujuan menyenangkan, membahagiakan cinta saya. Cinta saya itu keluarga, ada orang tua, ada keluarga saya, suami saya, ada anak saya. Walaupun kita perempuan nggak diwajibkan untuk kerja ya, boleh aja kalau misalnya kita betah di rumah 24 jam mengurus rumah tangga nggak tanpa harus kerja di luar. Tapi kalau saya, alangkah indahnya kalau saya juga bisa membantu. Jadi saya nggak minta-minta terus sama suami gitu. Tapi justru saya bisa mensupport keluarga saya juga gitu. At least saya juga bisa punya tabungan untuk hari depan, masa tua saya, juga masa tua anak-anak saya, mungkin kalau bisa cukup sampai ke cucu. Ya. Nah, sepertinya udah dijawab nih sama Ibu Hilda ya secara komplit ya. Arti sukses itu yang pada umumnya semua orang kurang lebih pasti mirip-mirip ya, kurang lebih ya. Intinya kalau balik lagi ditanya ke Fanny, apa sih arti sukses buat seorang Fanny Kwok gitu ya? Ya, karena tadi saya tanya balik ke Kezia Squad, ke ibu-ibu dan Ibu Hilda juga di sini, pastinya saya ambil kesimpulan bahwa sukses itu very important buat semua orang. Pastinya apapun profesi Anda gitu ya, mau ibu RT sekalipun gitu ya, ibu rumah tangga pastinya mau sukses dalam rumah tangganya kalau ibu rumah tangga gitu kan ya. Sukses apa ya? Sukses finansial kah? Sukses dalam hubungan keluarganya kah? Kan itu luas ya jabarannya ya. Yang pasti semua orang pasti mau sukses dalam hidup ini gitu kan ya. Nah, kalau ditanya apa sih arti sukses buat seorang Fanny Kwok, yang pasti seperti mentor-mentor saya juga, pastinya kita mau seperti Sis Hilda tadi juga mau jadi orang yang lebih bermanfaat, berdampak untuk paling tidak keluarga dulu. Betul. Keluarga tercinta dulu, orang-orang di sekitar sekeliling kita dalam round yang lebih sempit dulu, lalu ke masyarakat yang lebih luas lagi seperti Sis Hilda luar biasa untuk negeri, bahkan terpikirkan loh. Saya mau bantu negeri, bantu ibu-ibu supaya ibu-ibu ini bisa punya penghasilan yang oke di masa pandemi ini. Jadi membantu tulang punggung keluarga juga, para suami yang mungkin saat ini sedang kebingungan, ada yang di PHK, ada yang gaji dipotong setengah, ada yang bisnisnya mungkin drop banget gitu ya. Nah, ini kan luar biasa, ini kontribusinya patut dapat muri gitu. Oke. Jadi sukses itu kebanyakan memang dari kita ingin lebih bermanfaat buat orang banyak ya. Nah, aku mau tahu juga nih dari Sis Fanny. Nah, Sis Fanny ini kan kalau untuk hari-hari berarti itu juga mencari klien. Iya.
gimana caranya menjaga konsistensi Siswani biar klien tuh tertarik gitu, berminat kerjasama dengan Siswani? Ya, yang pasti kita kan harus, kalau di dunia ini ya tetap harus eksis itu ya, tetap harus eksis. Lalu kita selalu create atau kita selalu bangun personal branding yang oke pastinya. Seperti itu. Jadi personal branding penting ya. Penting banget saat ini, terutama di era digital ya. Nowadays ya kita tahu digital is a must, right? Jadi memang kemana-mana semua orang akan tahu melalui medsos gitu ya. Jadi kita tetap harus bangun personal branding yang oke. Sekali orang tahu nggak oke, ya itu pasti akan mengganggu profesi ataupun pekerjaan kita kan. Gitu. Oke. Keluar jalur dikit nih. Aku biasa suka ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada di skrip. Nah, ngomongin personal branding, kalau dari Fanny sendiri pilih pansos atau gimmick? Semua pasti pansos banget sih, enggak juga sih. Karena ya kalau kita create personal branding kita ini dengan secara alami, dengan prestasi yang sering kita buat atau kegiatan-kegiatan positif yang sering kita lakukan, itu dengan sendirinya personal branding kita itu akan tercipta secara alami dan positif dan bisa konsisten gitu ya. Setuju, berarti jadi diri sendiri. Betul. Tanpa harus pansos dan gimmick ya. Kalau pansos sekejap turun lagi ntar. Benar. Jadi nggak perlu pansos, nggak perlu gimmick, jangan cari yang aneh-aneh. Jadi senyamannya diri sendiri. Jadi ya itu yang bisa membawa jalannya panjang ke depan. Karena yang berproses, yang nggak instan itu biasanya lebih abadi istilahnya. Seperti ini ya, metamorfosis ya. Betul. Ada proses ya. Bener-bener. Semua nyambung loh akhirnya ya. Nah, kalau misalnya persaingan sama host-host baru nih, yang baru-baru bermunculan gitu, ada nggak sih kekhawatiran akan persaingan itu, atau Fanny punya triknya ngadepin persaingan-persaingan tersebut? Kalau kekhawatiran semua orang itu lumrah. Kezia Squad ya punya kekhawatiran ya. Ibu-ibu juga wah ini reseller Kezia makin hari makin banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, kan pasti bertambah dong Kezia Squad. Nah pasti kan tetap alami ya, kalau kita manusia punya kekhawatiran, wah ini saya harus lebih fighting lagi nih ya, effortnya gitu kan ya, kita kan pasti butuh gitu kan. Salah satunya itu tadi kita butuh public speaking skill yang kita tingkatkan, seperti itu kan contohnya ya ibu-ibu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang saat ini sudah bergabung menjadi reseller Kezia Squad yang mau terus upgrade diri terutama dalam hal public speaking, yuk belajar sama Fanny Kwok. Nah, selalu ikutin IG-nya apa? Ya, kalau untuk ya IG Fanny ya Fanny Kwok _MC ya, ketik Fanny Kwok udah muncul tuh ya. Sering live juga ya aku lihat ya. Ya, kemarin sempat di momen pandemi awal itu saya sempat rutin ya bikin live IG live gitu ya. Pandemi live namanya, Fanny dalam era pandemi. Nah, jangan lupa nanti di-follow ya. lagi ada lagi untuk live-nya ya, nantikan aja ya. Nah, harus di-follow sekarang deh biar nggak ketinggalan ya. Ya, yang mau belajar untuk public speaking-nya juga nanti bisa DM ke Fanny Kwok ya, supaya upgrade diri terus, supaya jualannya oke terus. Ini ngomong-ngomong jualan nih, Fanny, seberapa penting tuh korelasi berjualan sama public speaking? Ya, pastinya korelasinya erat banget seperti yang tadi Fanny sampaikan di awal juga ya, Kezia Squad ya, bahwasanya kita kalau sudah menjadi seorang reseller ya, dalam hal ini resellernya Kezia Squad atau kalian menjual produk dari Kezia, pastinya kan yang dari awal Fanny sampaikan, kita butuh memperkenalkan produk Kezia. Ada ini gitu kan, ada body lotionnya, ada bedaknya, ada ini. Nah itu kan kita butuh presentasi atau memperkenalkan lah secara singkat gitu ya, produk-produknya seperti apa. Lalu kita juga nanti mau follow up para pembeli kita gitu, ada produk baru loh, baru launching ini, ibu atau kalian sis gitu kan ya, sis kudu beli deh ini karena bagus banget. Kalian kan pasti harus butuh menjual seperti itu ya. Pada saat kalian menjual itu kalian pasti harus
menyampaikannya dengan smooth, dengan pede, dengan antusias, dengan menghipnosis gitu istilahnya ya, kata-katanya itu supaya calon-calon pembeli kalian tertarik toh gitu kan untuk produk-produk Kezia ini. Dan akhirnya saya mau coba deh Sis Fanny, pokoknya saya juga mau cantik seperti Sis Fanny gitu kan. Nah ini kalian harus branding diri kalian dulu, kalian buktikan bahwa kalian menggunakan produk Kezia itu kalian sudah cantik gitu ya. Lalu juga dengan skill kalian tentunya ya, public speaking kalian yang oke, pasti banyak banget yang mau beli produk kalian seperti itu. Jadi untuk Kezia Squad ya, terutama di momen pandemi seperti saat ini ya, kita pastinya butuh. Nah, ini kalau kemarin saya di TV baru aja nih ya, Kezia Squad ya membahas ya tahun macan air ini ya. Kita butuh yang namanya change and innovate. Jadi kita harus berubah, dari kitanya sendiri harus berubah dan berinovasi. Jadi untuk ibu-ibu yang yuk saat ini mau gimana ya bantu suamiku ya supaya keuangan keluarga makin oke, kami bisa terus lanjutkan hidupnya lebih oke, lebih baik gitu ya. Pastinya kalian harus change and innovate, upgrade diri terus, upgrade skill kalian. Kalau kalian sudah menjadi reseller Kezia, yuk kita belajar public speaking, karena public speaking itu penting banget, the art of communication gitu ya. Kalau kita bisa komunikasi dengan baik dengan calon pembeli kita, para pembeli kita gitu yang sudah beli produk dari Kezia ini, kita pastinya kan juga butuh maintain ya. Nah, pada saat kalian maintain itu juga kalian butuh public speaking skill. Untuk detailnya DM aja ya ke Fanny Kwok. Nah, sampai juga ke pertanyaan terakhir buat Siswani. Nah, tips cara jualan online yang efektif dong, sedikit aja ala Fanny Kwok. Sekarang masih jualan nggak? Ya jualan, karena kan kalau istilah di sales ya kita menjual profesi kita gitu ya. Karena saya kan tampil as master of ceremony, host, presenter gitu ya, speakerpreneur, macam-macam sih profesinya. Jadi tetap harus kita kasih tahu ke para teman-teman ya, ataupun dari teman-teman bro and sis di medsos gitu ya, bahwa kita ini profesinya ini, dan untuk yang butuh jasa kita silakan hubungi Fanny Kwok seperti itu. Oke, berarti aku bagi tipsnya buat para ibu-ibu Kezia Squad di luaran sana, seberapa berjualan online yang efektif ala dari Fanny Kwok. Sebetulnya banyak banget bro and sis. Kalau mau ditelaah satu persatu, ikuti seminarnya ya nanti ya, one day coachingnya ya. Tapi karena tadi Sisilda sampaikan minta singkat aja, sebetulnya banyak banget. Yang pasti kita harus punya harga, punya kualitas seperti itu ya. Lalu juga kita butuh banget, balik lagi ya, kembali ke laptop ya, butuh yang namanya public speaking skill ya. Kalau kita sudah punya public speaking skill yang oke, yang mumpuni, pastinya yang namanya presentasi, memperkenalkan produk kita, it's easy gitu ya. Lalu yang pasti kita butuh, kalau di online, tadi Sisilda tanyakan di online, yang pasti kita harus terus eksis di berbagai medsos ya saat ini ya. Nah, saat ini juga kita butuh yang tadi, bangun personal branding di semua media sosial yang kita punya pastinya. Sering-seringlah perform, tampil di semua medsos kalian. Dan pasti ujung-ujungnya nggak jauh-jauh, kembali lagi butuh yang namanya public speaking skill. Karena kalian tampil di media sosial saat ini semua biasanya dalam bentuk video, right? Gitu kan ya, kalian pasti kan akan ngomong ataupun foto, video, rekam gitu kan ya. Pasti butuh one day, butuh kalian buka suara untuk kasih tahu, memperkenalkan produk Kezia seperti itu kan. Ini ada produk Kezia baru launching, ini body lotionnya atau serumnya atau bedaknya. Kan pasti butuh one day, butuh nggak mau saya foto aja. Kalau yang malu ibu-ibu ya, malu nggak mau saya cuma foto aja, saya nggak pede. Tapi pasti ya ada satu hari kalian butuh untuk buka suara. So tetap butuh yang namanya public speaking. Nah, untuk public speaking intinya yang pasti latihan, latihan, dan latihan. Ya ikuti one day coachingnya tetap ya. Betul. Fanny berarti ada seminar juga ya, ngadain seminar ya? Ya, jadi untuk Kezia Squad, nah ini nanti kita kerjasama sama
owner Kezia ya. Untuk ibu-ibu nanti yang mau improve skill gitu ya, kita bisa buat seminar, one day seminar, ataupun kita bisa buat public speaking seminar gitu ya untuk para reseller gitu ya. Nanti biar bisa pede gitu ya untuk memperkenalkan produk-produk dari Kezia ini. Karena memang untuk ibu-ibu kan kadang yang tadinya mungkin hanya sebagai ibu rumah tangga, aduh Fani mau suruh saya tampil depan kamera, enggak banget deh Fani, itu bukan gue banget, aduh nggak pede, aduh saya kan nggak banyak mungkin ya mental block atau tidak berani untuk tampil di depan kamera. Tapi memang karena saat ini terutama setelah adanya yang namanya pandemi ini, kita mau tidak mau kita di push untuk bisa berubah, change itu tadi ya, kita harus berubah gitu, menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi saat ini yang lagi pandemi ini. Jadi kita saat ini memang platformnya semua ke media online gitu bro, ya Kezia Squad ya, dimana Fani sendiri juga yang tadinya sering tampil off air gitu ya Kezia Squad. Nah saat ini di momen pandemi mau tak mau kan saya sendiri pun harus beradaptasi gitu Kezia Squad. Jadi yang tadinya dari off air sekarang harus online, on air gitu ya, harus tampilnya melalui virtual gitu ya. Nah jadi ini sedikit tips juga untuk para reseller Kezia gitu ya. Ibu-ibu yuk jangan malu-malu, gak apa-apa, mulai saat ini Anda bisa belajar, mulai dari diri sendiri dulu ya. Jadi kalau kita niatkan, yang tadi di awal Sisilda juga tanyakan ya, apa sih modal utamanya kalau mau punya public speaking yang oke? Pastinya kita harus punya kemauan yang selalu oke, kuat, eksis ya, persistence, konsisten. Saya mau sukses gitu ya. Jadi reseller Kezia yang sukses. Jadi terus upgrade diri, jangan malu. Karena kalau kita malu, ya sulit untuk bisa bertumbuh dan bisa sukses itu tadi. So, mungkin akhir kata statement dari saya ya, penutup dari Fani Kwok. Untuk ibu-ibu, nggak usah khawatir. Jadilah wanita yang terus produktif dan tetap cantik gitu. Oke, jadi jangan lupa follow IG-nya Fani Kwok. Dan sampai sini kalau misalnya ada yang mau ikutan seminarnya, pokoknya pantengin terus Instagramnya Fani Kwok. Oke, nggak berasa kita udah di penghujung podcast. Mungkin next time kita akan kulik lebih dalam lagi tentang public speaking ini ya. Pastinya dengan senang hati. Jadi jangan bosan-bosan datang ke Kezia Kezia podcast kita. Oke, sampai jumpa Kezia Squad. Saya Hilda Jaya Sasmita undur diri. Saya Fani Kwok. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa. Sukses ya ibu-ibu semuanya.